Bab 306, Perpustakaan Markas Besar. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam. Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah menerima tas-tas tersebut, setiap orang langsung mengamati isinya sambil berjalan melewati koridor bagian markas tempat mereka berada. Tas yang diberikan kedua prajurit ini kepada 5 orang ini berisi seragam resmi Tentara Dataran Hitam, bersama dengan beberapa informasi dasar lokal. Seragam tersebut terbuat dari bahan yang sesuai dengan ukuran orang, sehingga tidak perlu dilakukan pengukuran sebelumnya. Adapun kegunaannya untuk saat ini hanya sebatas estetika sebagai penanda posisi prajurit di kota kering. Dan penggunaannya hanya wajib untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti dalam kasus patroli kota dan pos masuk tembok kota. Selain itu, di dalam markas, para prajurit boleh atau tidak boleh mengenakan seragam. Lagi pula, di tempat ini, mereka bisa menggunakan KTP untuk mengakses layanan, jadi itu tidak terlalu diperlukan. Namun, hampir semua tentara mengenakan seragam tersebut setiap hari, bahkan di dalam markas besar, di mana mereka tidak diharuskan melakukannya. Itu seperti kebanggaan bagi mereka, dan banyak dari orang-orang ini mengikuti aturan tidak tertulis ini. Dan ya, mungkin orang lain hanya mengenakan seragam agar tidak menarik perhatian, seperti satu-satunya yang berbeda. Seragam tentara bisa jadi dikenakan di atas armor, yang membuat item ini tampak seperti armor itu sendiri. Warnanya emas dan perak, dengan beberapa simbol di bahu dan dada. Bagaimanapun, setelah memeriksa seragam mereka sambil berjalan, kelompok beranggotakan 5 orang itu akhirnya sampai di depan perpustakaan tempat ini. Perpustakaan itu berada di gedung yang sama tempat mereka membuat identifikasi, yang juga merupakan gedung administrasi tentara. Tempat itu tidak sebesar perpustakaan umum kota kering karena ribuan orang tidak melewati tempat ini setiap hari. Lagi pula, sebagian besar tentara hanya akan datang ke sini ketika mereka bisa mempelajari teknik baru atau mengganti teknik lama. Namun hal ini jelas tidak sering terjadi. Dan karena itu, tempat itu kecil, lebih kecil dari satu bagian perpustakaan umum setempat. Selain itu, terdapat beberapa ruangan kecil yang terbagi menjadi 3 lantai, di mana para prajurit dapat mempelajari teknik-teknik tersebut di tempat ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tentara tidak mengizinkan pemindahan peralatan dari tempat tersebut. Hanya ada sedikit salinan di pasukan Minos saat ini, dan bahkan tidak ada satu pun versi aslinya. Tampaknya, pasukan Minos tidak dapat membuat salinan baru, dan ini membuat mereka tidak punya pilihan selain mempertahankan teknik ini dan mencegahnya hilang. Tapi itu tidak terlalu buruk. Lagi pula, para prajurit ini dapat mempelajarinya tanpa melakukan apapun. Berbeda dengan apa yang terjadi di keluarga bangsawan. Ketika seorang bawahan mendapatkan hak atas teknik tingkat hitam, mereka akan mendapatkan kepemilikan atas salinan itu. Bagaimanapun, ketika mereka sampai di tempat itu, mereka berlima menyadari bahwa tidak banyak orang di sekitar saat itu. Faktanya, sebagian besar hanyalah staf administrasi yang menjalankan tempat ini. Beberapa prajurit sedang membersihkan tempat itu, datang dan pergi dari 6 lorong rak yang ada di sana, yang berjejer di depan pintu masuk tempat itu. Ada lorong besar di pintu masuk yang menghubungkan 6 lorong rak, sementara ruang penerima tamu kecil berada di sebelah pintu. Pada resepsi ini terdapat sekat kaca besar yang memisahkan pintu masuk perpustakaan dengan resepsi. Selain itu, orang dapat melihat ruang yang cukup luas di area tempat rak-rak itu berada. Dari tempat orang dapat melihat ke samping, berbagai ruangan di tempat ini. Akhirnya, seorang wanita yang berada di resepsi kecil di tempat itu kemudian melihat ke arah kelompok tersebut dan berkata dengan penuh minat, "Selamat pagi, apakah kamu tentara baru?" Wanita ini tidak yakin apakah mereka hanya tentara baru atau orang yang datang dengan giliran kerja berbeda. Lagi pula, dia hanya berada di tempat ini selama 8 jam sehari. Jadi tentu saja dia tidak mengenal semua prajurit di tempat ini. Di sisi lain, tidak lazim bagi tentara dari tentara lokal untuk tidak mengenakan seragam. Jadi, dia bertanya kepada mereka apakah mereka tentara baru dan bukan yang lain. Dan mendengar ini, Robinlah yang pertama berbicara. Di saat yang sama, dia menganggukkan kepalanya. "Ya, kami baru saja membuat identifikasi kami." "Oh, begitu. Kalau begitu, menurutku kamu belum tahu tentang peraturan perpustakaan, kan?" Resepsionis di tempat ini bertanya dengan senyum lembut di wajahnya. Mendengar itu, Joey balas tersenyum padanya dan menjawab, "Faktanya, sejauh ini kami baru diberi pengarahan mengenai prosedur identifikasi."
Ini sudah diduga. Baiklah, kalau begitu aku akan menjelaskannya padamu. Tidak sulit untuk mengikutinya. Dia kemudian mulai berbicara sambil melihat kelima orang yang masuk ke sana, sesekali membuat gerakan tangan. Pertama, setiap kali kamu datang ke perpustakaan, kamu perlu mengidentifikasi dirimu di sini di resepsi. Kedua, jika ini pertama kalinya kamu ke sini, kamu harus menyerahkan semua teknik kelas birumu kepada kami. Hal seperti itu adalah persyaratan minimum bagimu untuk mendapatkan hak mempelajari teknik tingkat hitam di sini. Beberapa dari mereka merasa sedikit menarik setelah mendengar ini, tapi hanya Robin yang menanyakan alasannya. Mengapa kita harus memberikan teknik tingkat biru? Apa gunanya bagi tentara? Tepat setelah pertanyaan Robin, sosok tua itu tersenyum seolah dia sudah melihatnya ratusan kali. Dia kemudian berkata, teknik-teknik ini akan disumbangkan ke perpustakaan umum setempat. Oh, jadi untuk itulah ini, 4 orang lainnya memikirkannya. Mereka sejenak lupa tentang tempat seperti itu. Lagi pula, tidak ada satupun dari mereka yang membutuhkannya, dan mereka baru berada di kota ini sebentar. Masalah lainnya adalah tidak ada seorang pun yang memberitahu mereka bahwa teknik tingkat biru para prajurit juga pergi ke lokasi itu. Karena itu, mereka berlima merasa ini aneh untuk sesaat. Ah, itu sebabnya, Robin berseru dengan suara rendah. Setelah keraguan sesaat, sosok tua itu berbicara lagi. Hal yang sama berlaku untuk teknik kelas hitammu. Tentu saja, kami tidak akan memaksa siapapun untuk melakukan ini, tapi kamu juga akan kehilangan hak untuk menggunakan lokasi ini. Apa? Barbara berseru dengan suara rendah. Dan melihat reaksi mereka, prajurit itu berbicara lagi. Tentara masih memiliki sedikit teknik tingkat hitam, kurang dari 100. Itu sebabnya kita perlu mengumpulkan lebih banyak teknik dengan kualitas ini sehingga prajurit kita memiliki pilihan yang lebih baik. Dan itu juga merupakan perdagangan yang adil. Meskipun Anda akan memberi kami 1 atau 2 teknik pada tingkat tersebut, Anda akan dapat memilih dari lusinan teknik yang kami miliki di sini, tanpa batas. Dia menjelaskan. Cih, Minos pintar memikirkan ini, Abi berpikir sejenak sambil merenungkan situasinya. Tampaknya ini merupakan pertukaran yang sangat baik bagi kedua belah pihak, terutama bagi para prajurit. Di sisi lain, Eda menatap Abi sejenak dengan pemikiran berbeda di benaknya. Pemuda itu sangat pintar. Dengan ini saja, dia bisa mendapatkan 5 teknik kelas hitam yang dimiliki Nona Abi. Eda lalu menatap Abi dan bertanya, Mes, Abi, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah teknik keluarga Miller. Ini bisa menimbulkan masalah bagi Anda di masa depan. Dan mendengar itu, Abi menggeleng menyangkal saat dia mengatakannya dengan tegas. Karena aku sudah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Minos, aku tidak akan bersikap picik. Keluarga kita tidak perlu tahu tentang semua ini. Dan pada saat yang sama ketika kedua wanita itu berbicara, 3 orang lainnya lebih mendukung topik tersebut. Jadi, meskipun Barbara telah mempertanyakan hal ini sebelumnya, dia memahami ide di balik peraturan ini. Yah, ini adalah tindakan yang paling menguntungkan para prajurit. Bukannya mereka mencoba merampok kita. Adapun Robin dan Joey, yang terakhir tidak memiliki teknik apapun pada tingkat itu, jadi dia tidak khawatir tentang itu. Sedangkan untuk wanita muda yang berasal dari Pulau Batu, dia hanya memiliki 1 salinan teknik kelas hitam milik keluarganya. Itu sebabnya dia menganggap pertukaran ini sangat adil. Akhirnya, kelompok tersebut segera menyerahkan semua teknik tingkat biru dan hitam kepada wanita itu untuk melengkapi prasyarat tempat ini. Setelah itu, dia segera mendaftarkan mereka di perpustakaan, menggunakan ide mereka, meninggalkan pengingat bahwa langkah ini telah diambil. Dia kemudian selesai berbicara tentang peraturan di sana. Terakhir, peraturan terakhir di tempat ini adalah kamu tidak boleh menggunakan teknik di sini, Anda perlu mempelajarinya di salah satu ruangan di lantai atas. Mendengar itu, Abi bertanya, bagaimana jika ada prajurit yang mencoba memaksakan salah satu tekniknya keluar dari sini? Bagaimana tempat ini menangani situasi seperti ini? Yah, cukup sulit untuk melakukan hal seperti itu. Pertama, kami memeriksa setiap orang yang keluar masuk perpustakaan, tidak mengizinkan benda seperti cincin spasial bersama pemiliknya juga. Di sisi lain, bahkan jika seseorang kehilangan akal sehatnya dan mencoba mencuri beberapa teknik dari tempat ini, 3 jenderal spiritual melindungi tempat ini 24 jam sehari. Dan yang terakhir, hukuman bagi pengkhianatan dalam pasukan adalah kematian,
bersama dengan pengusiran keluarga prajurit wilayah Dataran Hitam. Hukumannya cukup berat ya, tapi hal seperti itu sudah diduga, tempat seperti ini penting bagi organisasi manapun. Mereka berlima memikirkannya sambil memahami cara kerja tempat ini. Setelah menjelaskan cara kerja perpustakaan kepada 5 orang tersebut, wanita itu segera memberi mereka akses terhadap teknik tersebut. Untuk saat ini, mereka baru mengenal tempatnya, jadi belum ada satupun dari mereka yang menunjukkan niatnya untuk mulai melatih teknik baru. Namun tidak hanya itu, teknik peralihan tidak sesederhana itu, dan memerlukan waktu untuk menyelesaikannya. Dan justru karena itu, mereka tidak terburu-buru. Pertama, mereka akan mengubah teknik kultivasi mereka untuk meningkatkan kecepatan kemajuan mereka, dan baru setelah itu mereka akan memikirkan orang lain. Selain itu, akan menarik bagi mereka untuk mengetahui semua teknik yang tersedia sebelum melakukan pertukaran masing-masing. Jadi, mereka harus mempelajari mata pelajaran tersebut dengan baik. Hal ini penting dan tidak bisa dianggap enteng. Sebuah kesalahan bisa berarti kerugian yang lebih signifikan dalam kemampuan bertarung mereka. Inilah alasan 4 di antaranya. Di sisi lain, Abi hanya ada di sana untuk menonton. Koleksi teknik kelas hitam milik keluarga Miller jauh lebih luas dibandingkan dengan tentara Dataran Hitam. Karena itu, dia tidak berniat menukar tekniknya dengan teknik yang tersedia di lokasi ini. Tapi dia penasaran ingin melihat tempat ini. Awalnya, dengan warisan yang ditinggalkan oleh Albert, Minos seharusnya tidak memiliki lebih dari 2 teknik tingkat hitam. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa sudah ada 90 teknik klasifikasi tersebut di tempat ini. Dari teknik-teknik tersebut, 9 khusus untuk budidaya, 32 untuk menyerang, 25 untuk bertahan, 17 untuk pergerakan, dan 7 untuk mendukung. Itu set yang lumayan. Bagus, Abi berpikir dalam hati, karena dia tahu tempat ini. Teknik-teknik itu tidak mungkin semuanya berasal dari serangan terakhir itu. Sepertinya dia telah melakukan banyak hal sebelum aku datang ke sini. Akhirnya setelah mengenal tempat ini, rombongan melanjutkan, berjalan, melewati markas, mengenal setiap poin penting yang ada di sini. Ada bagian umum di tempat ini, seperti aula makan raksasa di gedung utama, tempat tentara bisa makan. Selain itu, toilet dan tempat umum tersebar di sekitar tempat ini, menciptakan infrastruktur yang nyaman bagi tentara. Terdapat serangkaian ruangan di gedung sebelah gedung administrasi, tempat tentara baru dapat belajar tentang geopolitik regional, mengingat masalah keamanan Dataran Hitam. Itu adalah tempat yang penting, yang juga digunakan untuk mengajarkan metode strategi dasar, hal-hal yang tidak terlihat di akademi spiritual. Akhirnya, mereka bertemu dengan bagian keuangan dan aula hadiah kantor pusat. Kedua tempat ini berkaitan erat, dan oleh karena itu, keduanya berada di gedung yang sama. Bagaimanapun, ini adalah bangunan dengan hanya 2 lantai. Sektor keuangan tentara terletak di lantai pertama dan aula hadiah di lantai kedua. Dan ketika mereka memasuki lantai pertama, kelompok yang terdiri dari 5 orang itu dapat melihat bahwa tidak ada yang aneh di sana, sangat mirip dengan struktur gedung administrasi. Ada beberapa kantor, ruang pendaftaran, ruang pembayaran, hal-hal yang diharapkan dari tempat seperti ini. Pokoknya rombongan pergi ke ruang registrasi untuk mencari tahu jam berapa pembayaran mereka akan datang dan memahami lebih banyak tentang tempat ini. Setelah tiba di sebuah ruangan dengan beberapa susunan spiritual yang serupa, kelompok tersebut segera menyadari bahwa terdapat arus orang yang jauh lebih besar di tempat itu dibandingkan di tempat lain yang pernah mereka kunjungi. Orang-orang yang datang dan pergi dari sana kebanyakan menggunakan susunan tempat itu, yang terlihat seperti kotak persegi panjang besar dengan layar biru setinggi setengahnya. Dan di belakang ruangan ini, di mana banyak dari susunan ini didistribusikan di sepanjang sisinya, 4 orang di pos-pos menghadiri pendatang baru. 2 dari mereka sedang sibuk membantu tentara saat ini, sementara 2 lainnya bebas. Melihat hal ini, kelompok itu segera mendekati salah satu temannya ketika Joey bertanya. "Gadis muda, kami baru menjadi tentara. Apa tujuan dari tempat ini? Kami mengira ini hanya tempat pendaftaran, tapi ada lebih banyak pergerakan dari yang kami harapkan." Setelah mendengar hal ini, seorang remaja putri yang ada di tempat itu tersenyum diam-diam kepada kelompok tersebut dan kemudian menjelaskan. Tempat ini berfungsi terutama untuk mencatat poin prestasi yang diperoleh prajurit. Poin prestasi.
Abi bergumam sambil memikirkannya. Ini pasti sistem yang diadopsi oleh Minos sehingga tentara dapat menukarkan item di Hall of Rewards ini. Ide ini tidak asing bagi Abi. Lagi pula, banyak keluarga bangsawan, seperti kasus Miller, menggunakan praktik seperti ini. Bawahan memasuki kekuatan ini untuk mendapatkan peluang yang lebih baik, dan keluarga mewujudkannya melalui perbuatan baik mereka masing-masing. Jadi, untuk mendapatkan barang berkualitas seperti teknik spiritual tingkat hitam, organisasi besar memasang harga virtual pada barang tersebut. Biasanya, bawahan tidak dapat membayar barang-barang tersebut, namun mereka dapat memperolehnya melalui tindakan yang menguntungkan kekuasaan tersebut. Jadi, orang-orang ini berjuang dalam misi dan sikap untuk mencapai manfaat yang diperlukan untuk menukar barang-barang ini. Dan itulah yang dilakukan Minos di sini. Bagaimanapun, ketika Abi sedang berpikir, Robin, yang belum pernah melihat hal seperti itu, penasaran. Ingin mengetahui cara kerja poin prestasi ini. Bagaimana kita bisa memenangkan ini? Dan untuk apa poin-poin ini? Dia bertanya dengan kilatan di matanya. Dan saat mendengar pertanyaan tulus dari Robin, prajurit muda yang ada bersama mereka, dia segera mulai berbicara. Dengan mendaftar menjadi tentara, Anda akan mendapatkan poin minimum setiap hari, selama Anda tidak bolos kerja. Jumlah poin ini, jika ditambahkan dalam jangka waktu lama, setara dengan jumlah poin prestasi yang dibutuhkan untuk naik peringkat. Dia menjelaskan, lagi pula, Minos tidak akan mengharuskan prajuritnya menjalankan misi untuk naik pangkat. Selama mereka melakukan aktivitas sehari-hari secara rutin, dalam waktu minimal yang dibutuhkan untuk setiap posisi, mereka akan mendapatkan poin untuk promosi. Poin-poin tersebut dicatat setiap hari ketika tentara mengakses layanan markas besar pada awal dan akhir giliran kerja mereka. Jadi, kita perlu poin prestasi untuk naik peringkat. Robin bertanya, tapi jangan melihat ini sebagai rintangan lain dalam perjalanan kita menuju promosi. Itu hanya cara bagi tentara untuk mengetahui bahwa kamu berkontribusi dalam beberapa hal. Meskipun itu hanya pekerjaan sehari-hari di dalam markas. Dia berkata segera, saya mengerti. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan mempromosikan seorang prajurit dengan sia-sia. Robin berpikir dalam hati. Petugas muda itu kemudian melanjutkan menjelaskan. Tetapi poin yang diperoleh dari aktivitas umum ini praktis tidak menghasilkan apa-apa bagi kami, karena poin tersebut akan selalu digunakan untuk promosi kami. Jadi, tujuan penting dari ini adalah kemungkinan kedua untuk mendapatkan poin tersebut, yaitu melalui misi dan manfaat yang dapat dilakukan atau dibawa tentara ke dataran hitam. Misalnya, baru-baru ini, sekelompok tentara, masing-masing memperoleh lebih dari 1000 poin prestasi dalam misi investigasi. Katanya, teringat para sersan yang lewat sini selama seminggu terakhir. Mendengar hal tersebut, Barbara yang juga mengetahui cara kerja sistem poin jenis ini, bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan berapa nilai 1000 poin? Apakah ini terlalu banyak atau terlalu sedikit? Setiap prajurit yang melakukan aktivitas rutinnya memperoleh 1 poin prestasi per hari. Dengan kata lain, ini setara dengan aktivitas hampir 3 tahun. Dia menjawab dengan sedikit rasa iri di matanya. Dia bisa membeli 2 senjata tingkat menengah kelas 1 di Hall of Bounty dengan jumlah poin sebesar itu. Dan senjata seperti itu adalah impiannya saat ini. Oh, jadi begini cara kerjanya, mereka pastilah para prajurit yang menyelidiki penculikan Peter, mungkin. Barbara memikirkannya sejenak, menyadari bahwa ini bukanlah sistem yang tidak adil. Jika analisisnya benar dan para prajurit yang dibicarakan oleh wanita muda di depannya ini adalah orang-orang yang sama yang menyelidiki penculikan Peter, maka itu akan sangat adil. Lagi pula, meski mereka melakukannya hanya dalam kurun waktu beberapa minggu, masing-masing dari mereka mengambil risiko tertentu dengan misi itu. Bagaimanapun, setelah pertanyaan Barbara terjawab, pelayan muda di tempat ini melanjutkan pidatonya. Adapun susunan yang bisa Anda lihat di sini, berfungsi sebagai register. Jadi, seorang prajurit dapat memeriksa poin prestasinya, transfer dan terima mereka melalui tempat ini. Beberapa tentara bahkan menggunakan ini untuk saling bertukar barang, bahkan tanpa keterlibatan tentara dalam masalah tersebut. Dia menyelesaikan penjelasannya sambil menunjuk kedua pria yang baru saja berjabat tangan seolah-olah mereka telah menyelesaikan masalah besar. Bagaimanapun, setelah memahami tempat ini dan bagaimana pembayaran bulanan mereka akan dilakukan, mereka naik ke atas, di mana aula hadiah berada.
Kelompok ABI mengetahui bahwa pembayaran tentara dilakukan dalam 5 hari pertama setiap bulan. Pembayaran dilakukan untuk semua pangkat saat ini, namun mereka yang memiliki posisi tertinggi di ketentaraan memiliki preferensi dibandingkan perintah pembayaran. Namun ini hanya keuntungan kecil bagi para penggarap terkuat di ketentaraan. Tidak ada yang merasa buruk tentang hal itu, karena hal itu masuk akal bagi mereka. Lagi pula, semakin tinggi level seseorang, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih. Di sisi lain, jumlah prajurit pada tahap budidaya kelima dan keempat tidaklah signifikan, sehingga individu-individu ini juga tidak menimbulkan penantian yang tidak masuk akal terhadap prajurit lainnya. Dan untuk saat ini, mengingat tidak adanya bank di kota kering, masih belum ada sistem keuangan virtual yang memungkinkan pembayaran dilakukan melalui kartu atau tanda pengenal sipil. Oleh karena itu, para prajurit ini masih perlu menerima kompensasi fisik berupa kristal spiritual. Permasalahan mengenai hal ini adalah tidak adanya sistem ekstensif yang dapat digunakan oleh seluruh penduduk kota. Lagi pula, tidak akan menarik jika ini hanya berhasil pada tentara, seperti yang sudah terjadi pada poin prestasi. Namun, mengadopsi sistem ini sebagai sistem poin prestasi di seluruh kota akan menjadi tugas berat dan mahal, namun sangat mahal. Lagi pula, agar sistem ini dapat berfungsi, sebuah perusahaan swasta harus memiliki susunan spiritual yang jenisnya sama dan programnya sama dengan yang ada di bank. Namun tidak hanya itu, bagian dari berfungsinya sistem pembayaran virtual adalah kenyataan bahwa bank memberikan validitas terhadap transaksi tersebut. Artinya, meskipun kristal spiritual benar-benar memiliki nilai di dunia nyata, apa yang dapat memberikan kredibilitas pada nomor virtual di kartu manapun? Hanya institusi dengan kekuatan dan keandalan finansial yang besar yang dapat melakukan hal ini. Dan untuk menciptakan sesuatu seperti itu, dataran hitam harus memiliki jutaan kristal spiritual cadangan untuk menvalidasi transaksi. Dan bersamaan dengan ini, sistem harus bekerja sama agar kristal tersebut dapat dikreditkan dengan benar ke rekening bank mereka ketika pelanggan menggunakan kristal mereka. Seberapa burukkah mengetahui bahwa semua tabungan Anda hilang karena suatu kesalahan? Di sisi lain, bank tidak bisa mengalami kerugian. Bayangkan jika seorang pelanggan menghabiskan semua yang dimilikinya, namun informasi menunjukkan bahwa rekeningnya masih belum tersentuh. Akhirnya, bahkan setelah semua masalah ini terselesaikan, siapa yang dapat menjamin bahwa masyarakat akan menggunakan sistem seperti itu? Karena, ya, memang lebih nyaman dan aman jika tidak harus menggunakan kristal fisik, tetapi masyarakat sudah terbiasa melakukan ini sejak lama. Bagaimanapun, mungkin tidak mudah untuk meyakinkan mereka untuk membuat rekening bank dan bergabung dengan perusahaan tersebut, sebuah sistem. Dan karena keadaan seperti ini, tidak mudah untuk menciptakan sistem keuangan virtual. Hal ini memerlukan waktu, investasi, perencanaan, material, dan orang-orang yang kompeten agar hal tersebut dapat terwujud. Hanya dengan cara itulah bank bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Terakhir, bank tidak hanya menukarkan kristal dengan kualitas berbeda, namun juga dapat mengatur aktivitas keuangan virtual. Pertukaran tidak diragukan lagi merupakan aktivitas yang paling menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan ini, namun transaksi virtual juga umum terjadi di organisasi-organisasi ini. Namun, tidak ada bank kelas atas di bagian utara benua tengah, yang berarti bank tersebut banyak digunakan dan dipercaya oleh masyarakat dan usaha kecil. Dengan ini, bahkan mungkin untuk melihat beberapa perusahaan di kota-kota tertentu menggunakan layanan bank lokal. Namun, hampir mustahil melihat hal ini terjadi di tempat yang jauh dari bank tersebut. Setidaknya, orang awam tidak akan menggunakan layanan seperti itu, yang tampaknya tidak dapat diandalkan. Lagi pula, jaminan apa yang mereka miliki bahwa kristal mereka tidak akan dicuri? Keluarga besar bahkan merasa aman karena mereka punya kekuatan untuk mengajukan tuntutan. Tapi bagaimana dengan populasi standar? Itulah masalahnya. Akibatnya, selain negosiasi antar keluarga bangsawan, yang dalam banyak kasus menggunakan sistem ini untuk memfasilitasi perjanjian, sistem keuangan virtual tidak banyak digunakan di bagian utara benua tengah. Bank-bank regional yang besar, seperti bank-bank dari kerajaan akhir, digunakan untuk melakukan transaksi besar, memfasilitasi pembayaran. Terdapat cabang bank-bank ini di setiap ibu kota negara bagian, tempat keluarga besar biasanya memiliki rekening dan melakukan transaksi. Dengan ini, kesepakatan yang dibuat antara dua keluarga bangsawan, satu dari kerajaan akhir dan satu lagi dari kerajaan Cromwell,
dapat difasilitasi, sehingga memperlancar pembayaran saat menggunakan sistem ini. Sekadar memberi gambaran, meskipun perjalanan antara kedua negara bagian ini bisa memakan waktu lebih dari 7 bulan, transaksinya bisa dikonfirmasi dalam waktu kurang dari 2 minggu. Itulah keuntungan dari layanan ini, dan banyak keluarga bangsawan yang menggunakannya. Namun, terlepas dari situasi seperti ini, sistem ini belum menjadi populer di wilayah Minos. Dan fakta bahwa Minos dan Ellen tidak menggunakan sistem seperti itu untuk menyederhanakan pembayaran disebabkan oleh kurangnya bank besar di wilayah tersebut yang tersebar di beberapa kota. Minos tidak akan bergantung pada sistem di mana dia harus mengambil kristal dari ibu kota kerajaan Brown. Tidak hanya itu, mengingat transaksi besar antara dia dan Ellen, bahkan jika dia menerima kristal di rekeningnya setelah beberapa hari, cabang bank yang dia gunakan mungkin tidak memiliki semua kristal yang tersedia untuk ditarik. Tidak menguntungkan baginya atau dataran hitam menggunakan sistem ini dengan Ellen. Bagaimanapun, pasukan Minos tidak dapat menggunakan sistem seperti itu untuk saat ini. Mungkin hal seperti ini akan berkembang di dataran hitam di masa depan, tapi ini jauh dari kenyataan. Tak lama setelah berjalan ke lantai 2 gedung itu, kelima orang itu akhirnya sampai di Rewards Hall. Yang ini sesuai dengan namanya, dan sebenarnya itu adalah sebuah aula besar, yang memajang beberapa jendela kaca dengan berbagai macam barang. Terdapat berbagai macam senjata, baju besi, cincin spasial, pil, susunan spiritual, lukisan, del. Secara umum, ini adalah benda-benda yang ditemukan oleh tentara lokal dalam misi yang dilakukan secara eksternal. Seperti misi Kota Kuning, penyelidikan Peter, penyelamatan Peter, dan situasi kecil lainnya. Bagaimanapun, semua yang ada di gedung ini hanyalah barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dibunuh oleh Minos atau tentaranya. Dan jumlahnya pun tidak sedikit. Baru-baru ini, perjalanan terakhir Stuart Muda telah melahirkan lebih dari 150 musuh mati dari tahap umum spiritual, yang memiliki berbagai barang. Hasilnya, jumlah benda spiritual kelas 1 di aula hadiah ini telah meningkat secara eksponensial dan sekarang berjumlah lebih dari 5.000 item. Sebagian besar adalah segala jenis pil, tetapi ada juga banyak artefak spiritual yang dibuat oleh pandai besi di sini. Namun, semua ini tidak menarik perhatian Abi, seorang bangsawan muda dan kaya raya, yang juga tidak lagi membutuhkan barang dengan kualitas seperti ini. Hal yang sama juga terjadi pada orang lain yang bersamanya, terutama Eda. Pengawal Abi sudah hampir menjadi raja spiritual. Karena itu, hanya item kelas 2 level menengah yang bisa menarik perhatiannya. Tentu saja, meskipun dia tidak keberatan menggunakan barang dengan kualitas lebih rendah, dia tetap tidak bisa. Bahkan item kelas 2 tingkat rendah pun sudah memiliki masa simpan yang pendek untuknya. Bagaimanapun, item pada level ini paling banyak dapat mendukung energi raja spiritual yang baru dipromosikan. Tidak heran pedang Minos tidak bertahan lama setelah dia bertarung dengan sekuat tenaga melawan Jamie. Adapun 3 lainnya, meskipun mereka tidak berada dalam situasi yang sama seperti Eda dan Abi, yaitu menjadi sangat kuat atau sangat kaya, mereka juga tidak lagi tertarik dengan barang-barang kelas 1 ini. Bahkan Joey, yang terlemah dari ketiganya dan dengan ekspektasi terendah mengingat levelnya, tidak akan memakan waktu lama, dan bahkan item level tinggi kelas 1 akan kehilangan kegunaannya di tangannya. Meskipun dia tidak tertarik bertarung, dia tetap memahami pentingnya artefak ini untuk perlindungan diri. Oleh karena itu, Joey juga merasa bahwa barang-barang tersebut kurang diminati olehnya juga. Dan kali ini, Barbara mengutarakan pendapatnya tentang tempat ini. Meskipun hampir tidak ada yang berguna bagi orang-orang dalam budidaya tahap kelima, ini karena tentara sebagian besar berada di awal tahap ini. Hal yang sama terjadi pada Tuan Minos. Untuk saat ini, mereka tidak dapat menghadapi sejumlah besar kultivator dari akhir tahap budidaya kelima dan awal tahap keenam. Jadi, tidak banyak item kelas 2 di sekitar sini. Namun, hal itu akan berubah dalam sekejap waktu singkat. Nona muda ini benar, kata Eda sambil menganggukkan kepalanya tanda setuju. Ini adalah tempat yang sempurna untuk tentara, dan akan menjadi lebih menarik bagi orang-orang seperti kita dalam waktu singkat. Mengingat kecepatan Minos muda, saya yakin dalam waktu kurang dari 2 tahun, tempat ini mungkin penuh dengan item kelas 2. Mendengar komentar Eda, mereka semua setuju dengan pernyataannya. Dari kelompok itu, ketiga tawanan yang terbebas dari tindakan Minos sudah mendengar dari Peter tentang kecepatan budidaya penguasa setempat.
Dan karena itu, mereka sadar bahwa Stuart muda akan naik level lebih cepat daripada mereka. Akibatnya, Minos bisa menghadapi lawan yang lebih kuat dengan level yang lebih tinggi dan mendapatkan item yang lebih baik untuk rewards haul. Dan ketika itu terjadi, akhirnya mereka dapat menikmati opsi yang dimiliki markas besar tentara dataran hitam untuk para prajuritnya. Akhirnya, saat mereka berjalan melewati ruangan itu, kelima orang tersebut dapat melihat bahwa ada juga area pembayaran selain jendela toko dengan barang-barang yang mereka miliki. Di tempat itu, dua orang kasir sedang hadir, melakukan transaksi prajurit yang menukarkan poin prestasi dengan barang. Joey akhirnya lewat di depan jendela tempat lingkaran spasial tempat ini berada. Di tempat itu terdapat lebih dari 40 cincin dengan warna dan desain berbeda. Masing-masing memiliki ukuran universal yang sesuai dengan jari pengguna. Sedangkan untuk penyimpanannya, yang terkecil bisa menampung 10 meter kubik, sedangkan yang terbesar bisa menampung hingga 100 meter kubik. Itulah perbedaan yang jelas antara cincin spasial tingkat menengah tingkat 1 dan tingkat tinggi tingkat 1. Cincin spasial terkecil dapat menampung 2 meter kubik, tetapi tidak ada cincin tingkat rendah tingkat 1 di tempat ini. Adapun harga di depan masing-masing barang tersebut, cincin 10 meter kubik itu berharga 5.000 poin, sedangkan yang lain berharga 10.000. Perbedaan harga yang tidak proporsional ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi produk dengan kualitas lebih tinggi dibandingkan dengan produk dengan kualitas lebih rendah. Oleh karena itu, item dengan level yang lebih tinggi secara umum akan lebih hemat biaya. Biaya bahan yang terlibat dalam barang-barang ini hanya dengan perbedaan satu tingkat, pada tingkat yang sama, tidaklah tinggi. Faktanya, sebagian besar perbedaan harga disebabkan oleh biaya pekerjaan Master Array. Namun, harganya tidak naik terlalu banyak dari susunan kelas 1 tingkat menengah ke susunan kelas 1 tingkat tinggi. Selain itu, dengan kekuatan spiritual yang lebih besar dan, dalam beberapa kasus, teknik khusus yang berbeda, Master Array dengan peringkat yang lebih tinggi dapat memanipulasi array dengan lebih mudah. Pastinya akan lebih cepat dan lebih mudah bagi Master susunan tingkat tinggi tingkat 1 untuk membuat item pada tingkat ini dibandingkan dengan Master susunan tingkat menengah tingkat 1 untuk melakukan hal serupa. Dan harga tersebut telah dihitung dari harga pasar standar barang-barang tersebut dan dikonversi ke skala 2 kristal spiritual untuk 1 poin prestasi. Barang-barang seperti itu yang biasanya dijual dengan harga 10.000 dan 20.000 kristal tingkat rendah dijual dengan harga 5.000 dan 10.000 poin. Namun, ini tidak sesederhana kedengarannya, karena mengumpulkan poin prestasi jauh lebih mudah daripada kristal. Bagaimanapun, kristal tersebut digunakan untuk budidaya dan membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga prajurit. Oleh karena itu, mengumpulkan 20.000 kristal yang dapat digunakan di berbagai area akan jauh lebih menantang daripada mengumpulkan 10.000 poin prestasi yang hanya digunakan di tentara. Namun tidak hanya itu, tidak ada kepastian bahwa mereka akan mendapatkan kristal tambahan dalam misi, seperti yang terjadi baru-baru ini. Namun, mendapatkan poin prestasi adalah hal yang pasti, selama mereka menyelesaikan misi yang sama. Misalnya, tidak setiap ekspedisi bertujuan melawan musuh yang mungkin meninggalkan kristal. Dalam beberapa kasus, tentara mungkin hanya harus mengawasi sesuatu, mengawal seseorang, sesuatu yang mungkin tidak menimbulkan kematian. Namun bahkan dalam situasi seperti ini, tentara masih akan mendapatkan poin mereka untuk menyelesaikan misi, yang berguna di markas besar. Bagaimanapun, saat Joey sedang melihat dari dekat cincin di tempat itu, kedua wanita yang datang bersamanya ke kota kering juga melihat barang-barang tersebut. Tak satu pun dari mereka memiliki cincin spasial, karena mereka telah kehilangan cincin tersebut karena bajak laut yang sebelumnya menculik mereka. Alhasil, mereka bertiga ingin mendapatkan item seperti ini lagi. Oh, aku ingin mereka memiliki setidaknya tingkat rendah kelas 1. Salah satu dari itu akan berhasil untukku, komentar Joey dengan suara rendah. Menurutku cincin-cincin ini adalah satu-satunya benda yang kulihat di sini yang membuatku tertarik. Sisanya tidak banyak berguna bagiku saat ini, komentar Barbara. Akhirnya, kelompok tersebut mampir beberapa saat lagi, melihat harga barang dan memahami rasio antara kristal dan poin prestasi. Susunan spiritual di tempat ini tentu saja adalah yang paling mahal. Lagi pula, barang-barang seperti ini mempunyai kegunaan yang jauh lebih besar daripada pil dan senjata spiritual. Di dunia spiritual,
Harga yang dikenakan untuk Arai berada di atas semua item dalam profesi spiritual, dan menjadi yang paling mahal dari semuanya. Yang kedua adalah artefak spiritual yang diproduksi oleh Pandai Besi, yang umumnya harganya jauh lebih mahal daripada pil spiritual. Hal seperti ini juga diharapkan, karena barang-barang seperti ini dapat digunakan berkali-kali dan, dalam beberapa kasus, bahkan dapat diperbaiki jika tidak dihancurkan seluruhnya. Dan di posisi ketiga ada pil. Barang-barang ini hanya untuk sekali pakai dan masih meninggalkan kotoran yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, produk ini merupakan produk termurah yang dihasilkan oleh para profesional dari 3 profesi spiritual terhebat di dunia. Sebagai gambaran, pil termurah di Rewards Hall ini berharga 50 poin, sedangkan yang paling mahal, pil tingkat tinggi 1, berharga 500 poin. Sebaliknya barang yang diproduksi oleh Pandai Besi yang lebih murah memiliki harga 250 poin dan yang termahal dengan rating yang sama dengan pil adalah 2.500 poin. Terakhir, untuk Arai, yang termurah seharga 2.500 poin dan yang termahal seharga 10.000 poin. Ini adalah harga yang bervariasi dari barang-barang di tempat ini, setidaknya untuk sebagian besar barang-barang tersebut, yang diproduksi oleh para profesional di 3 bidang utama tersebut. Namun, ada artefak lain yang dijual di aula ini yang berkaitan dengan profesi spiritual dan non-spiritual lainnya. Misalnya, ada beberapa lukisan dan perlengkapan dapur. Itu benar, perlengkapan dapur. Bertentangan dengan apa yang diperkirakan, juru masak rohani tidak membeli barang-barang mereka tetapi memproduksinya. Seperti halnya para peramal, para profesional kuliner ini mempunyai kesempatan untuk menyempurnakan benda-benda pendukung mereka untuk menghasilkan peralatan yang lebih sesuai dengan teknik mereka. Dengan ini, memasak menjadi jauh lebih mudah dan praktis, karena kualitas dan cita rasa masakan akan meningkat secara signifikan. Adapun bagaimana orang lain dapat menggunakan benda-benda yang terkait dengan spiritualitas seorang kultivator, seperti dalam kasus Orb of Fate milik seorang peramal, ya, itu sederhana saja. Hal-hal seperti itu adalah hal yang halus dan sesuai dengan spiritualitas orang yang memurnikannya. Namun, barang-barang tersebut akan tertinggal jika orang-orang tersebut meninggal. Mereka adalah benda yang gamblang dan nyata, yang pada akhirnya bebas dari batasan. Tapi yang jelas, ada beberapa persyaratan untuk menggunakan item tersebut. Jadi, misalnya dalam profesi-profesi ini, penambahan artefak baru ini hanya bisa dilakukan ketika budidaya individu-individu tersebut naik ke panggung. Saat itulah mereka berkesempatan menyempurnakan artefak pendukung baru. Dan justru karena itu, hal itu tidak mudah, dan orang-orang seperti peramal yang dikunjungi Vivian sebelumnya tidak akan memiliki harapan untuk sembuh. Akhirnya, tidak seperti yang terjadi dengan 3 profesi utama di dunia spiritual, area lainnya tidak jadi harga reguler. Lagi pula, penawaran barang-barang ini bergantung pada faktor-faktor yang lebih tidak stabil, yang bisa sangat bervariasi tergantung waktu atau tempat. Namun, tidak satupun dari barang tersebut yang menarik perhatian 5 orang yang mengunjungi tempat tersebut. Dan setelah beberapa saat berada di sana, mereka akhirnya meninggalkan gedung ini dan selesai mengunjungi markas Black Plain Army. Mereka telah melihat bahwa ada versi lebih kecil dari menara budidaya umum kota di markas ini, serta beberapa platform untuk pertarungan. Dan akhirnya, saat mereka berjalan di dekat mural, tiba-tiba Robin melihat sesuatu yang menarik perhatian Yaksersan Angkatan Darat. Ikuti seleksi yang akan diadakan 1 tahun lagi dan jadilah anggota pasukan elit. Robin membaca poster mencolok yang tertempel di mural dekat tempat mereka lewat. Dan melihat hal seperti itu, dia segera menjadi tertarik dan mendekat ke sana, mulai membaca cetakan kecilnya. Pada saat yang sama, di mana pemuda pirang dengan tubuh kecil melakukan ini, 4 orang lainnya yang mengenal tempat ini bersamanya memperhatikan perubahan Robin dan berhenti juga. Robin, apakah kamu melihat sesuatu? Joey tua bertanya. Mendengar hal itu, Robin yang masih membaca surat-surat itu hanya mengatakan sesuatu, bahkan tidak mau menoleh ke arahnya. Lihat ini, nada suaranya bersemangat, dan sepertinya dia tidak percaya dengan informasi di depannya. Dia sudah merasa luar biasa bisa mempelajari lebih banyak teknik kelas hitam di perpustakaan tempat ini, tapi sekarang dia menyadari bahwa ini bukanlah yang terbaik yang ditawarkan pasukan ini. Bagaimanapun, kelompok itu dengan cepat berkumpul di sekitar mural itu, di mana beberapa buletin peta berada. Setelah itu, keempatnya segera mulai membaca informasi dari poster di depan Robin. Gaji 50% lebih tinggi.
20 tempat akan ditawarkan dalam seleksi untuk prajurit berpangkat sersan. Peralatan kelas 2 tingkat menengah. Pelatihan 3 tahun. Teknik tingkat perak. Apa? Seru Abi kaget sambil masih menatap poster itu dengan mata terbelalak. Dia tidak percaya apa yang tertulis di sana. Yang disebut pasukan elit ini sungguh luar biasa. Semua manfaat yang disebutkan dalam poster itu, setidaknya, luar biasa di wilayah benua tengah ini. Gaji tentara lokal saat ini sudah jauh lebih tinggi daripada gaji yang diterima oleh bawahan keluarga bangsawan besar. Namun, pasukan khusus ini akan membayar lebih dari itu. Dengan gaji ini, 20 prajurit ini sudah menerima gaji yang hampir setara dengan gaji seorang keturunan penting dari keluarga bangsawan di wilayah kita. Abi memikirkannya sejenak. Namun, dia tidak terlalu terkesan dengan fakta ini, karena kondisi lainnya bahkan lebih parah. Terlebih lagi, artefak tingkat menengah kelas 2 tidak murah sama sekali dan bahkan lebih langka dari pedang Minos sebelumnya. Bahkan dalam keluarga Miller yang sangat kaya, mereka hanya dapat mempersenjatai bawahan mereka dengan item dengan peringkat tersebut ketika orang-orang tersebut mencapai tahap budidaya ke-6. Faktanya, hanya ada kurang dari 20 senjata dengan peringkat itu di keluarga Abi. Tapi ini ada tandanya, berjanji akan mempersenjatai 20 orang dengan barang-barang ini. Abi mau tak mau terkesan dengan hal ini. Jadi maksudmu dalam waktu maksimal 4 tahun, Minos sudah berpikir untuk mencapai level seperti itu. Bagaimana dia bisa membeli begitu banyak barang dalam waktu sesingkat itu? Dia bertanya-tanya dalam hati. Dan dalam hal ini, bukan hanya Abi yang terkejut saat ini. Keempat orang yang bersamanya juga berpikiran sama. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum di bagian benua tengah ini bahwa tidak akan mudah untuk membeli barang kelas 2, bahkan jika seseorang memiliki kristalnya. Proporsi pandai besi yang mampu memproduksi barang pada level ini dan jumlah pelanggan potensialnya sungguh mengesankan. Meskipun terdapat jutaan orang antara akhir tahap ke-5 dan awal tahap ke-6 di wilayah ini, hanya ada beberapa ribu pandai besi dalam rentang kekuatan ini. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Selain kurangnya tenaga kerja untuk memproduksi senjata tersebut, masalah produksi artefak tersebut juga mempersulit keadaan. Lagi pula, barang tahan lama seperti barang membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuat. Terakhir, meskipun tidak ada kekurangan bahan baku, sumber daya tersebut terbagi secara tidak merata. Apalagi beberapa di antaranya sudah memiliki pemilik dan tidak tertarik menjualnya. Beberapa keluarga pandai besi memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, tempat mereka menambang barang-barang yang ada di wilayah tersebut. Jadi, jika sebuah barang penting ada di wilayah keluarga pandai besi, kemungkinan besar mereka tidak akan menjual sumber daya tersebut. Dengan begitu, tidak mudah untuk mendapatkan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan artefak spiritual. Ada banyak perdagangan yang terlibat dalam setiap sumber daya yang berharga untuk profesi penting seperti pandai besi, dan ini menunda produksi barang-barang tersebut. Dan yang terakhir, banyak dari barang-barang yang sudah dibuat sebelumnya berada di tangan para penggarap yang kuat, mendekati level 50. Orang-orang yang hampir tidak akan terbunuh di area ini karena konflik tingkat tinggi jarang terjadi di sini. Secara umum, masalah kekerasan lebih terkonsentrasi pada mereka yang berada di bawah akhir tahap budidaya 5, sekitar antara tingkat 30 dan 47. Di bawah tingkat tersebut, para petani sangat lemah. Secara umum, mereka tidak berperang, dan terlebih lagi, jumlahnya lebih sedikit, lebih kuat, dan lebih relevan. Dalam hal ini, pertarungan menjadi kurang konstan bagi kedua belah pihak. Tentu saja konflik terjadi di sana-sini, tapi itu karena wilayah utara benua tengah sangat luas. Lebih dari 2 miliar orang tinggal di wilayah ini, dan luas wilayahnya lebih dari 50 juta kilometer persegi. Karena ukurannya yang besar, tentu saja jika dilihat secara keseluruhan, akan ada beberapa titik konflik kecil yang terjadi pada waktu tertentu. Namun, jika dicermati lebih dekat, wilayah-wilayah tertentu bisa saja menghadapi perdamaian selama berabad-abad tanpa perselisihan yang berarti. Bagaimanapun juga, karena semua ini, tidak mudah untuk menemukan senjata dengan level yang dijanjikan oleh iklan tersebut di area tersebut, baik baru maupun bekas. Tetapi jika mereka dapat menepati janji terakhir itu, maka saya tidak meragukan apapun tentang hal itu, Barbara berpikir dalam hati sambil memikirkan tentang kemungkinan mempelajari teknik tingkat perak. Teknik seperti itu jarang ditemukan di wilayah benua tengah ini. Bahkan keluarga terkuat pun jarang berhasil memiliki lebih dari satu keluarga tersebut.
Dan tidak hanya itu, bahkan negara besar seperti keluarga Miller pun tidak dapat memiliki semua ini. Teknik-teknik tersebut sebagian besar merupakan warisan dari keluarga tertua di wilayah ini, yang sebagian besar adalah keluarga kerajaan. Selain itu, hanya ada sedikit kasus seperti yang terjadi pada keluarga Nash, yang cukup beruntung mendapatkan bantuan dari seorang ahli dari kerajaan barat. Karena itu, meskipun beberapa kekuatan regional hampir sekaya keluarga kerajaan, seperti keluarga Abi, mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu seperti ini. Bagaimanapun juga, teknik dengan kualitas seperti ini tidak akan dijual dalam kondisi apapun. Faktanya, bahkan jika sebuah keluarga memiliki anggota di salah satu sekte kerajaan Flaming, mereka bisa melupakan gagasan untuk mencapai sesuatu seperti itu. Setiap teknik tingkat perak membutuhkan 1 juta kristal tingkat menengah, yang tidak mampu dibeli oleh kekuatan regional di tempat ini bahkan jika mereka menghabiskan semua yang telah mereka kumpulkan sepanjang sejarah mereka. Jadi, bahkan jika seseorang mencoba untuk keluar dari wilayah ini, mendapatkan teknik dari klasifikasi tersebut tidak akan dapat diakses sama sekali. Dan karena itu, semua orang di sana memasang ekspresi terkejut saat ini. Mereka telah memproses informasi satu persatu saat mereka membaca poster itu. Tapi, bagaimanapun juga, mustahil bagi kelima orang ini untuk tidak memikirkan implikasi dari masing-masing manfaat tersebut. Jadi, mereka semakin takjub, pada saat yang sama, ketika mereka memikirkan setiap hal dalam masalah ini. Bahkan Joey tua, yang tidak berkeinginan untuk terlibat dalam masalah-masalah yang menimbulkan konflik, sedikit tergerak oleh hal itu. Menakjubkan, aku hampir bisa merasakan dorongan untuk bertarung jauh di dalam diriku, dia berpikir dalam hati. Di saat yang sama, Eda sedang mencoba memproses seluruh masalah ini ketika dia tiba-tiba mengatakan sesuatu. Di sini dikatakan bahwa akan ada pelatihan 3 tahun ini, di tempat khusus, lebih baik dari ruang budidaya. Dan mendengar hal ini dikemukakan oleh Eda, keempat orang yang dekat dengannya tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak memikirkannya. Itu benar, bagaimana saya bisa membiarkan hal seperti itu berlalu? Mereka bertanya-tanya dalam hati. Abi lalu berkata, apakah dia berencana membangun ruang budidaya khusus untuk budidaya tahap ke-6? Mungkin itu maksudnya. Faktanya, kamar untuk raja spiritual, lebih baik daripada yang tersedia di kota kering, tapi perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar. Setidaknya tidak sampai pada titik di mana kamar tersebut dapat digunakan bersamaan dengan manfaat lainnya. Barbara berkomentar, teringat saat dia melihat salah satu ruangan di markas besar keluarga Smith. Itu benar, ruang budidaya yang digunakan orang tuaku tidak selalu lebih baik daripada yang aku gunakan. Abi melihat ada masalah dengan sarannya dan segera meninggalkannya. Pokoknya, kamu benar-benar mengejutkanku, Minos. Joey tua lalu tersenyum pada mereka berempat dan berkata sambil memijat dagunya. Menurutku untuk saat ini tidak masalah. Lagi pula, semuanya sudah cukup bagus, jadi tidak ada bedanya jika tempat yang dijanjikan benar-benar bagus. Kamu harus bersiap untuk ini. Itu akan menjadi kesempatan besar bagimu.